Papi mah nggak normal, bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Tuh lihat tuh, Wak Ateng aja bilang tentara aja nangis, makanya wajar papa kakak nangis. Masa papi bisa nggak nangis? Berarti kan bukan manusia, papi nggak normal. Iya, kakak Abi tuh seminggu sekali les trampolin. Nah kemarin udah yang pertemuan keberapa, terus karena dia mainnya dari siang, main dari siang itu kejadian abis maghrib. Kan sebenarnya lesnya itu cuma 2 jam, tapi kan dia nggak langsung pulang biasanya. Main bebas dulu, udah main mungkin karena udah capek kali ya. Terus akhirnya pas loncat, mendaratnya kurang pas gitu. Jadi kesleo, tulang keringnya tuh ada kayak retakan, Sampai retak. retak gitu, kelihatan di ronsennya ada retak. Waktu itu nemenin Kang Deni, maksudnya pas lagi Yang trampolin pertama dia. gue nemenin, yang pas kejadian enggak, karena waktu itu gue lagi di Bali. Kejadian gue lagi di Bali, ada acara di sana. Itu langsung, maksudnya langsung ngerasain Kakak Abi atau berapa hari kemudian baru? Langsung saat itu udah teriak, kakak sakit kakinya, udah dibopong. Udah dibopong ke mobil, dikasih pengobatan saat itu, direndam es, dikasih pendingin biar nggak bengkak, terus akhirnya dibawa ke mobil pulang. Itu hari apa kejadiannya? Kalau nggak salah tuh Minggu ya, Sabtu kejadian Sabtu. Terus nanti mungkin gimana reaksinya waktu nemenin waktu itu pada saat yang main trampolin atau lagi enggak? Nah pada waktu itu kan gue emang ada saudara yang tukang urut patah tulang gitu. Nah, waktu itu ditanganin langsung, udah, terus besokannya baru kita bawa ke tempat yang sekarang itu. Berarti sekarang lagi dibawa ke tempat urut apa? Iya. Time itu? Bukan, ada tempat langganan gue dari dulu gue juga pernah ke Seleo di situ. Nah, waktu kakak Abi kemarin juga dibawa ke situ. Waktu tangannya juga yang parkur, emang anak gue tuh agak aneh. Hobinya tuh senengnya parkur. Parkur waktu itu les juga. Terus ke Seleo tangannya. Oh, Gitu. ini bukan kali pertama. Bukan. Nah sekarang kaki trampolin gitu. Nah sampai gurunya tuh nggak enak sama gue. Pak Denny maaf, gini kejadiannya, gini. Gue bilang nggak apa-apa bro, biasa anak laki mah, ntar lanjut lagi ya. Ntar kakinya paling sebulan nanti lanjut lagi, belajar lagi, biarin, biasa anak laki mah. Berarti lagi nginep di sana, maksudnya di tempat itu khusus di Sekarang rawat lagi sana? dalam pengawasan, perawatan. Katanya sih nginepnya 5 harian gitu. Oh, sebelah kanan kiri ya itu? Kanan. Sebelah kanan iya. Kakinya sebelah kanan. Kaki kanan. Terakhir komunikasi sama Kakak Abi kapan? Tadi video call. Apa yang dirasain? Lagi mungkin video udah call, tadi mendingan. katanya dicek lagi. Nah lucunya tuh waktu pertama kali datang, biasa kan diajak ngobrol, langsung di kakinya ditarik, dibenerin. Nah gue tuh gitu tuh, gue ngelihat itu. Lihat kan? Biasanya gue nggak pernah gimana yang ngelihat kayak gitu. Bahkan ngelihat video darah segala macem, gue biasa aja. Ngelihat orang langsung juga berdarah biasa aja. Tapi kalau yang saudara kandung kayak adik atau anak, gue lemes, gue kayak mau pingsan. Kenapa nih tiba-tiba lemes kayak mau pingsan, gue duduk, oh Pak Haji, ada tempat terbahan nggak? Gue udah tidurannya di teras tuh, udah hampir tidur. Jangan di situ, ini pindah ke dalam, dibawa ke dalam. Udah minum teh manis baru seger. Nah kejadiannya persis kayak waktu ngeliat adek gue sunat. Terakhir tuh beberapa tahun yang lalu, udah lama banget. Sensitif. Waktu adek gue sunat, gue ngelihat darah sama keliangan gitu, langsung gue duduk di karpet di bawah. Nah kalau istri enggak, waktu Teh Santi lahiran kan gue di samping yang ngelihat semuanya banyak darah pun nggak ngaruh gitu. Tapi kalau yang kandung kayak anak sama adik sedarah, pusing gue. Kenapa tuh ya? Bingung gue. Ngaruh darah. Secara medis apa ya? Gue nggak ngerti. Tapi pada saat ngelakuin pas yang ditarik itu, Kakak Abi mungkin gimana? Teriak dia, wow. Tapi katanya tetap lebih sakit waktu pertama kali dipegang. Waktu pertama kali dipegang yang sama saudara itu kata dia lebih sakit. Terus nanti berarti ikut nginep di sana? Menemani. Nah tadi kejadian bini gue. Kenapa? Tadi kan dilihat, dicek lagi, katanya dibenerin lagi. Nah bini gue malah, kalau gue kan hampir pingsan. Kalau bini gue malah sampai pingsan tadi katanya. Sampai pingsan, terus pas lagi jalan ke kamar ruang rawat, depan warung,
Sempet sampai pingsan katanya. Udah akhirnya dibawa pakai itu, sama berarti sama gue dia, tapi gue nggak lihat ya, tapi dia tadi cerita begitu. Ngasih nasihat kasih ke kakak Abi pas video call, maksudnya jangan gegabah lagi atau apa gitu. Ini kan Enggak, gue sih anak gue mendidik anak gue seperti mendidik laki-laki. Les trampolin dia yang mau, bareng sama anaknya Mas Tukul. Dia yang mau, kecelakaan juga dia sendiri, bukan karena lagi gue suruh. Udah gue bilang, udah kakak, sekarang nikmati prosesnya sembuh. Udah, tadinya sih hari pertama nangis. Nah lucu nih, waktu nangis di urut pertama, sambil video call sama gue dari Bali itu. Gue bilang, kakak jangan nangis sayang. Udah, itu emang kakak lagi disembuhin, tunggu aja prosesnya biar waktunya sembuh. Udah gue tegur tuh dia nangis karena gue nggak suka ngeliat anak laki nangis. Gue bilang gue sendiri jarang nangis, gue bilang gitu. Kakak pernah lihat papi nangis nggak? Nggak pernah. Tahu-tahu dia kayaknya kesel sama gue di saat gue ngomong gitu. Terus saudara gue yang ngurut dia bilang nggak apa-apa, wajar nangis teh, kan ada emaknya. Orang tentara aja saya urut nangis katanya, tentara aja nangis apalagi Abi, nggak apa-apa wajar. Nah setelah dengar gitu, si Abi keselnya ngomong ke emaknya kan, kakak jangan nangis tuh dengerin papi itu tadi waktu telepon. Papi mah nggak normal, bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Tuh lihat tuh, Waateng aja bilang tentara aja nangis, makanya wajar papa. Kakak nangis, masa papi bisa nggak nangis? Berarti kan bukan manusia, papi nggak normal. Kata maminya, ya berarti papi lebih kuat dari tentara gitu. Karena gue pernah kayak gitu juga, gue diurut, gue cuma nanya, gue nggak sampai nangis. Bilangnya gitu, kata gue nggak normal. Orang mah kalau sakit mah nangis. Iya, nah itu lihat anak semakin besar makin bisa ngedebat kita. Papi mah nggak normal katanya. Selain kakak Abi ada lagi diuji juga mama kemana, aku lihat di Instagram. Iya, mama juga lagi kurang sehat. Kalau mama memang kondisinya naik turun, kemarin stabil alhamdulillah lama. Nah sekarang agak drop karena sempat sesak napasnya gitu. Kan mama udah rutin cuci darah. Nah kemarin cuci darahnya tuh baru sebentar, belum selesai karena ada penyumbatan. Nah sekarang lagi dibenerin lagi salurannya. Makanya kemarin sempat sesak gitu. Khawatir apa sebagai anak kan? Aku tahu banget Kang Denny luar biasa ke orang tua. Iya, khawatir banget. Makanya gue pantau terus, kakak nungguin sekarang. Bahkan kakak gue yang biasanya ikut sama gue, udah Bang Andri nggak usah ikut dulu deh, biar nemenin mama terus gitu. Paling nggak ada perwakilan anak-anaknya. Kan kita ganti-gantian nih, ntar Wiwit, ntar abang gue, ntar gue semalam. Nanti pulang syuting gue kesana lagi gitu. Jadi mama berusaha menemani mama. Masih sadar? Masih, alhamdulillah masih sadar. Tapi tadi sempat menurun tuh kondisinya. Tapi sekarang udah baik. Lalu Kang Denny sakitnya dari kapan sih? Mama itu mulai cuci darahnya 2 bulanan lah. Baru 2 bulan ini gitu. Baru Ini bisikin mama seperti apa sih nguatin sebagai anaknya? Iya, support aja, semangat mama. Tapi mama biasanya kalau habis cuci darah tuh seger, mukanya sehat kelihatan. Nah kalau emang agak menurun, biasanya setelah cuci darah seger lagi gitu. Nah kemarin tuh emang karena proses cuci darahnya tersumbat, jadi tidak bisa sampai selesai, cuman bisa setengah jam. Ya gue sebagai anak cuman bisa, sekarang yang bisa dilakukan bagaimana tetap membuat dia seneng, buat dia nyaman. Tuh, mama mau apa? Tanyain, bawain yang dia mau. Apa kemarin minta dibawain apa sih sama Kang Denny? Kemarin minta dibawain roti, minta dibawain buah. Nah, terus minggu sebelumnya sengaja gue mau ngasih apa ya? Gue beliin gelang sama anting biar dia seneng. Oh dia seneng banget. Kerja jadi kepikiran dong Kang Denny, secara 2 orang lagi sakit gimana Bapak? Iya sedikit banyak sih kepikiran, tapi toh semuanya kan tetap bisa dihubungi, tetap bisa dikontrol. Jadi gue telepon, habis itu udah kerja lagi, kerja pas udah selesai ke sana. Nggak mengganggu sih, tapi kepikiran wajar karena kan bagaimanapun anak sama ibu. Ada nazar nggak kalau nanti mama sembuh mau ngajak kemana atau ada impian yang belum tercapai sama mama? Dari kemarin gue udah nawarin mah kita jalan-jalan kemana lagi ya, terakhir kan kita rame-rame ke Malang gitu.
tapi kondisinya lagi kayak gini nih gitu, lagi tetap nggak bisa gitu. Paling pengen nyari satu tempat di mana, di Lembang atau di mana, pengen banget. Gue tuh pengennya ngumpul mulu sama anak-anak. Ya tapi lagi kondisi kayak gini juga akhirnya kita daripada memaksa. Dan mama gue lihat sekarang itu kondisinya emang semakin menurun. Gue sama kakak gue pun sering ngobrol, mama sudah seperti nenek-nenek banget gitu. Kayak senengnya diusap-usap, dimanja-manjain, makin terasa. Maaf nih Kang Den, pernah kehilangan seorang ayah, mungkin gimana kekhawatiran Kang Den ini kan pada menurun terus gitu, sedih banget pasti. Ya pokoknya selama kita selalu memberikan yang terbaik dari perawatannya, dari perhatiannya, hal itu kan semua akan dialami sama kita. Gua nggak berpikir ke situ. Yang penting yang sekarang bisa kita lakukan ngasih yang terbaik buat mama, mendampingi mama, beri perhatian, udah itu aja cukup. Mama buat Kang Den, Mama buat gue tuh segalanya ya, segalanya. Tempat minta doa, tempat gue cerita gitu. mungkin minta doanya ke pemirsa biar lebih baik. Ya mohon kesembuhan buat mama, semoga diberikan kesehatan kembali, pulih seperti kemarin-kemarin. Dan saya juga mendoakan pemirsa di rumah kalau yang lagi kurang sehat, sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Kalau politik loh, Apa? politik Politik lancar sekarang. kemarin aku lihat di IG ya udah turun politik nih, maksudnya ikut. Iya, kemarin mendampingi Pak Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan ke Surabaya menemui para anggota DPR dan DPRD di Jawa Timur. Senang punya kesibukan baru, kegiatan baru. Apa yang membuat Kang Den memutuskan akhirnya terjun ke dunia politik? Gue tuh orang yang gue tuh nggak bisa diem. Gue selalu punya target-target. Gue bersyukur sama semua pencapaian gue di entertain, dan gue ngerasa gue masih muda. Otak gue masih seneng mikir apalagi ya yang seru gitu, sampai akhirnya datang tawaran dari Mas Eko Patrio. Mas Eko Patrio menawarkan bergabung di DPW PAN DKI. Oh kenapa enggak. Nah, tapi satu hal yang langsung gue sampaikan ke Mas Eko, Mas saya minta izin dulu ya, minta restu dari ibu sama istri gitu. Udah gue ngobrol, mereka support. Udah bismillah Mas, saya bergabung di PAN gitu, PAN DKI. Dan mulai menikmati, menjalani kegiatan-kegiatannya, dan ternyata seru karena menurut gue politik itu dinamis. Waktunya kita untuk semoga bisa berbuat sesuatu yang menjadikan kita jadi lebih bermanfaat buat orang banyak. Jadi lebih serius dong, ini kan dunia serius. Biasa Kang Den kan Enggak lah. komedi. Enggak, sama aja, tetap jadi diri sendiri. Di sana juga kadang kita ada bercandanya, tapi lebih banyak berada di kondisi serius gitu. Tapi nggak kaku-kaku amat kok. Gue ngeliat Mas Eko juga sebagai pimpinan di PAN DKI, gaya kepemimpinannya oke, santai tapi serius, tapi tetap bisa cair. Dan kenapa gue memilih PAN, karena di mata gue ya, yang gue lihat sendiri, PAN itu sangat egaliter, jadi semua dianggap sama selama kita punya kemampuan, kita berproses. Jadi nggak ada kasta-kasta tuh, senior junior diperlakukan beda, nggak ada. Berarti kedepannya akan nyalonin apa sih nih Kang Den? Apa? Akan mencalonkan sebuah mungkin? Mungkin kalau disampaikan sekarang terlalu jauh kali ya, karena gue juga kan baru menapak. Gue seneng berada di dunia yang baru, yang gue suka. Gue tertarik politik udah lama dari dulu, tapi hanya sebagai penikmat, penonton. Nah gue coba ikutan masuk ke dalam sekarang. Seneng, gue berproses, pada akhirnya gue akun gimana kita lihat nanti gitu. Semoga gue nyaman. Nanti akan meninggalkan dunia artis atau gimana? Selama gue masih dipakai di entertain, gue akan terus bekerja di sini gitu. Tapi nantinya pasti akan ada skala prioritas. Kalau sekarang sih gue masih sangat nyaman bekerja di entertain, karena ini adalah
ini adalah kelahiran gue, di mana gue tumbuh, berproses, dan politik adalah dunia baru buat gue gitu.